sebelum bisa menjawab mesti di-unpack dulu nih, maksud dari kreatif apa. Kalau maksud dari kreatif adalah kemampuan untuk mengeluarkan ide, selesai. Semua orang kreatif, semua orang punya ide, nggak perlu dibicarakan, orang semua udah kreatif kok. Oke, kita pakai definisi lain. Kreativitas adalah sebuah ide yang tidak umum tapi bermanfaat. Jadi ide yang dikeluarkan oleh manusia, tapi manusia yang lain nggak memiliki ide seperti itu, dan ide itu bermanfaat untuk orang banyak. Oke, kita definisikan di situ kreativitas. Sesuatu yang baru yang belum dipikirkan oleh orang lain, dan sesuatu itu berguna untuk orang banyak. Kalau kreativitasnya di situ, jadi worth it nih untuk kita bicarakan yang namanya kreatif. Apakah semua manusia harus kreatif? Sepemahaman saya, kreativitas itu bukan hanya komponen kemampuan manusianya, kemauan manusianya saja. Setahu saya kreativitas itu bukan hanya komponen kemauan manusianya saja, tapi juga dengan modalnya. Ada yang modalnya memang openness-nya tinggi, dengan memang dia mampu untuk bikin ide terus menerus. Tapi ada juga yang memang dia nggak ngurusin ide. Pokoknya aku apa yang di depan mataku tak maksimalkan. Dua-duanya punya fungsi. Nggak semua orang harus kreatif mengeluarkan ide baru, karena ada tempat-tempat yang berbahaya juga kalau kreatif. Kalau tukang pajak kreatif, kamu ngurusi keuangan dan kreatif, itu agak berbahaya karena yang dibutuhkan di situ adalah kerajinan, kejujuran, bukan kreativitas sesuatu yang baru. Urusanmu mencatat dan itu kok merapikan itu. Nah, jadi memang ada fungsinya berbeda-beda. Tidak semua orang harus kreatif pada sense kosakata itu tadi, pada yang kita definisikan itu tadi. Karena kreatif sesuatu yang baru dan orang lain belum pernah memikirkannya, dan itu kemungkinan bermanfaat untuk orang lain. Definisi kreatif itu juga mempunyai bahayanya. Karya output kreatif itu kalau dalam society kita sekarang, saya melihatnya sebagai high risk high return. Karena dia sesuatu yang sangat-sangat baru, dia beresiko tidak diterima oleh masyarakat. Bukan terus kamu bikin sesuatu yang baru pasti masyarakat menerima, terus kamu belum tentu juga loh. Karena ide yang baru, masyarakat belum tentu siap menerima, konsumen belum tentu siap menerima, dan itu resikonya tinggi juga. Kita bisa melihat misalnya industri kreatif musik, karena dia memproduksi sesuatu yang baru yang belum dibuat oleh yang lain, lagu misalnya. Coba bandingkan berapa jumlah musisi yang ada dan berapa yang berhasil. Contoh musik klasik barat yang kita kenal paling 5 dari berapa ribu yang ada nih. Nah, jadi kalau berhasil banget, kalau gagal ya selesai, itu high risk high return. Ada juga yang pilihannya nggak usah kreatif, ngikuti sistem aja. Aku jadi pekerja yang baik, aku jadi manajer yang baik. Dia kalau segagal-gagalnya nggak akan sekere musisi gagal, tapi seberhasil-berhasilnya dia tidak akan sesukses musisi yang sangat sukses juga, tapi safe dia di tengah-tengah. Ini low risk low return. Nah, kita nggak bisa mengeneralisir bahwa semua orang harus kreatif, semua orang harus. Kalau semuanya kreatif tidak ada stabilitas nih, tidak ada stability. Dan kita tahu sendiri bahwa misalnya ya, kalau dalam sudut pandang psikologi, kreativitas secara loose ya bahasa Indonesianya, secara tidak akurat banget ya, kita representasikan sebagai openness, dan yang tidak kreatif tapi rajin, industrious, itu kita sebut sebagai C, conscientiousness. Manajer yang baik itu justru bukan manajer yang kreatif. Manajer yang baik itu nomor satu adalah memanfaatkan apa yang ada semaksimal mungkin, karena kreatif itu membuat yang tidak ada menjadi ada. Komponennya akan semakin banyak dan semakin ruwet untuk di-manage. Jadi harus dua-duanya pas nih. Manajer yang baik, kalau mau bikin misalnya, kalau ini dari statistik yang modern ya, kalau dunia startup, yang memulai ide baru itu biasanya yang kreatif. Tapi ketika urusan manajemen, biasanya yang nggak kreatif, justru yang manajemennya baik. Karena kalau dia managing tapi terlalu kebanyakan ide, jadi kapalnya terlalu banyak goyang nih, semuanya dicoba. Nah, kreativitas itu penting, tapi nggak boleh dikebiahuyah untuk semua orang harus kreatif, semua orang harus membuat sesuatu yang baru. Terus yang menjaga yang lama siapa? Kalau semua orang harus membuat sesuatu yang baru. Pekerja pemerintah itu nomor satu bukan kreatif,
bahwa penting orang kreatif ya. Tapi nomor satu paling primer itu bukan kreatif, maksimalkan dulu yang ada. Justru yang rajin, yang konsisten, yang istiqomah ya, itu lebih penting untuk urusan lebih tepat untuk urusan manajemen. Tapi untuk gagasan baru, ya itu memang butuh kreativitas. Jadi balik ke pertanyaan, apakah semua orang harus kreatif? Orang kreatif, kalau semua manusia kreatif, tidak akan terjadi yang namanya society, karena terlalu banyak ide yang berkembang. Semua harus seimbang. Kalau kamu memang punya modal kreatif semaksimal mungkin. Tapi harus diingat, high risk high return. Kalau kamu berhasil, sangat berhasil. Kalau gagal, gagal. Kalau kamu tidak dimodali sama Tuhan dalam tanda petik kreatif, bukan berarti itu buruk juga. Berarti itu kamu ngurusi hal-hal yang sudah ada, bukan membuat sesuatu yang baru. Jadi diurusi beneran secara maksimal. Karena perusahaan yang baik tidak hanya urusan barang yang baru, tapi juga bagaimana memanage perusahaannya akan berjalan dengan rapi. Jadi kreativitas itu penting. Tapi kalau semua orang dalam society harus kreatif, itu ide yang salah juga. Menurut saya, Tuhan sudah memberikan modal buat semua manusia dengan modal yang berbeda-beda. Kalau kamu memang kreatif modalmu, kamu maksimalkan yang namanya kreativitasmu. Karena orang yang dikasih modal kreatif, nggak kreatif juga mati rasanya mesti. Tapi kalau kamu memang modalnya rajin, mengolah apa yang sudah ada, tidak kepikiran untuk membuat sesuatu yang baru, dalam tanda petik tidak kreatif, yang bukan hal yang buruk juga, ya jangan dipaksakan kreatif. Karena ada tempatnya sendiri. Jadi balik-balik lagi ke konsep agama. Bagaimana yang paling tepat? Mengetahui dirimu sendiri dan maksimal menjadi dirimu sendiri. Tidak harus seperti yang dicanangkan oleh siapapun juga. Karena sebelum yang lain mencanangkan, Tuhan sudah mencanangkan dirimu siapa.